Perkenalkan, nama saya Lana Kubanali. Saya di sini akan menjelaskan tentang alam dan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, mengenal Allah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta atau yang disebut dengan Al-Khaliq, dan semua yang ada di dalam alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Makhluk. Prinsip utama dalam bahasan mengenal Allah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu alam raya dan seluruh isinya bukan kebetulan, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang atau tawajud. Aktivitas akal manusia diimpulsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif. Dengan menggunakan akal seperti itu mengandung arti bahwa manusia telah melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fil ard. Selanjutnya, pengertian manusia. Manusia dalam KBBI berarti dalam makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Menurut Al-Quran, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna seperti tertelang dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berarti, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi kesempurnaan itu akan runtuh apabila manusia tidak memiliki akal, budi, jiwa, raga, dan panca indera yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan. Pandangan mengenai manusia pun akan mempengaruhi sikap kita sebagai manusia sosial, diantaranya bagaimana cara kita menyikapi orang lain dan bagaimana cara kita menciptakan sebuah relasi juga. Next slide. Proses penciptaan manusia. Pengertian penciptaan manusia menurut Al-Quran yaitu saat kemunculan Nabi Adam sebagai manusia pertama kali, lalu diciptakannya manusia kedua yaitu Hawa, dan terakhirnya adanya bapa dan ibu. Asal-usul manusia sendiri terbagi atas unsur materi dan imateri. Unsur materinya yaitu tanah dan air, sedangkan unsur imaterinya yaitu roh. Penciptaan manusia juga terbagi atas dua, yaitu proses ajali dan alamiah. Proses ajali sendiri adalah proses di mana Allah ciptakan secara langsung dan tidak ada campur tangan sedikit pun manusia. Contohnya Adam dan Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan proses alam proses di mana adanya campur tangan manusia seperti manusia kebanyakan. Selanjutnya, potensi dan sifat manusia. Dalam Al-Quran, manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan beban dan tanggung jawab, dan supaya tanggung jawab terlaksana maka manusia harus dapat mewujudkan perilaku istiqomah dan ikhlas dan cerdas. Potensi yang ada pada manusia adalah jasad dan ruh, pendengaran, penglihatan dan hati, serta fitrah. Sifat dasar manusia disebutkan dalam Al-Quran, yaitu halwa yang artinya keluh desah, lalu lemas secara fisik, dan lemah melawan hawa nafsu buruk. Serta ada juga kabad, yaitu kesulitan atau kesusahan dalam merupakan bagian hidup dalam manusia. Selanjutnya juga ada zolim, serta ada juga bodoh. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan peran dari manusia. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Ibadah tidak hanya melingkupi ibadah mahdhah, yaitu seperti yang kita tahu adalah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain, tetapi juga melingkupi ibadah garmadon, yaitu seluruh aspek kehidupan. Fungsi kekhalifahan manusia abid atau hamba, yaitu jabatan tertinggi yang diberikan Allah kepada kita semua. Manusia berkewajiban wakili Allah di muka bumi ini. Jabatan ini dikenal dengan khalifah fil ard. Peran pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala yaitu mampu mengelola sumber daya yang ada di alam, kepentingan penghambaan seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akimuddin, yaitu mengenakan birullah, agama Islam. Selanjutnya, istilah-istilah manusia dalam Islam. Ada beberapa istilah dalam Islam. Yang pertama adalah basarun, yaitu makhluk biologis. Yang kedua ada anas, yaitu makhluk sosial. Yang ketiga ada bani adam, yaitu makhluk rasional. Dan yang keempat ada indan, yaitu makhluk spiritual. Selanjutnya, manusia dari alam ke alam.
Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam lapisan terbagi ada tiga. Yang pertama ada individual, masyarakat, dan sejarah. Untuk perjalanan manusia sendiri melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada alam ruh, yaitu tanpa di mana manusia ada di alam gaib. Yang kedua ada alam rohim, yaitu saat kita sedang dikandung oleh ibu kita. Yang ketiga ada alam dunia, yaitu fase saat ini, dan sebenarnya kita harus sadar bahwa dunia hanya sebentar sekali apabila dibandingkan pada alam selanjutnya. Yang keempat ada alam kubur, yang terakhir ada alam akhirat yang dimana kita akan kekal hidup selamanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.